Jadi kalau pandangan kami yang menilai surat itu jelas ini adalah satu pelanggaran kode etik. Oke, kan di dalam pasal 7, pasal 8 jelas tuh ya bahwa advokat secara profesional harus menjaga kerahasiaan kliennya. Pasal 19 ayat 1 buka undang-undang advokat. Itu harus dipahami gitu loh. Lain halnya kalau perkaranya berbeda. Ketika dia sudah diputus secara hubungan hukumnya selesai ya. Teorinya tuh reciprocal trust-nya itu sudah kelar ya, akadnya sudah selesai gitu. Jadi dia silahkan mau ada perkara yang substansinya berbeda monggo gitu. Tapi kalau substansi yang berbeda tidak boleh lah. Itu anak SD pun akan paham bahwa itu adalah tidak boleh. Gitu. Alasannya sendiri kenapa sih yang bersangkutan? Jadi gini, saya tambahkan lagi ya, ini kronologi ya. Saya ya tidak pernah meminta dia menjadi kuasa hukum saya. Ini saya ceritakan dari awal nih. Tapi dia yang memohon-mohon kepada saya supaya dijadikan kuasa hukum. Ya, dia yang menawarkan bantuan ke saya. Saya nggak pernah minta bantuan ke dia awalnya. Karena dia udah tahu kuasa hukum saya dari awal adalah Dr. Halim Darmawan SHMH. Tapi setiap hari dia memohon kepada saya, minta kepada saya supaya saya menunjuk dia. Akhirnya saya bilang, oke, kalau seandainya saya tunjuk Anda sebagai pengacara saya, tolong masukkan Dr. Halim ke dalamnya. Untuk Dr. Halim ini orangnya Legowo dan rendah hati, ya kan? Rendah hati walaupun beliau doktor, ya, tapi rendah hati gitu ya. Masuklah Dr. Halim ke dalamnya sebagai di benderanya beliau kan gitu ya. Nah itu. Jadi saya tekankan, saya nggak pernah dari awal minta bantuan ke beliau, tapi beliau yang menawarkan bantuan ke saya, menawar-nawarkan malahan gitu ya. Gitu. Alasannya belum terjawab. Alasannya kenapa dicabut dan dia Jadi begini, saya mencabut itu, jadi semestinya begini, seorang klien dengan lawyer itu harus terjalin komunikasi yang aktif. Gampang dihubungi, di telepon diangkat, di WA dibalas. Itu tidak pernah saya rasakan. Dihubungi susah, di WA nggak dibalas, padahal saya lihat online aja gitu loh. Ya untuk apa? Ya kan? Mending saya cabut daripada saya pusing. Gitu. Pak, rencananya mau melaporkan Fatayat itu ke siapa Pak? Ke Pradi. Nanti kita akan melaporkan ke Pradi, Dewan Kehormatan Pradila. Jadi dalam waktu Kita dekat lagi ini mengatur akan nih. melaporkan. Kapan tuh Pak? Kapan? Oke, jelas. Pani ngomong. Dalam waktu dekat ini klien kami akan mengambil langkah-langkah tegas untuk melapor kode etik ke Dewan Kehormatan Pradi, di mana beliau bernaung. Gitu ya, Abi? Abi ada kekhawatiran informasi dibocorkan ke lawan nggak sih, Bi? Nah ini yang saya lihat ya. Saya seorang dokter melihat ini adik-adik kita ya terlalu ambisius, terlalu emosional, yang nantinya dampaknya daripada atas perbuatannya untuk melakukan di hadapan secara langsung, yang namanya lawyer itu akan melihat pelanggaran-pelanggaran kode etik. Sebenarnya lawyer itu telah dibatasi ya. Kalau dia tidak paham, belajarlah sama saya supaya dia paham nantinya. Kenapa? Mengapa mengundurkan diri itu dia menyerahkan kepada saudara Sunan Kalijagat lawannya? Apa hubungannya? Apa korelasinya? Memang mau serah terima sejabat? Mau serah terima daripada jabatan tersebut? Itu nggak pantas. Nah, dia telah berkoar-koar mengatakan karena ada undang-undang tersebut, ya, karena honorarium. Saya kasih tahu bahwa surat kuasa dengan SPJH itu berbeda. Kalau memang dia dapat dibuktikan SPJH, gugat di pengadilan. Itu yang paling benar supaya ada kepastian. Jadi pengacara itu bukan seperti kayak pengacara yang hanya omong-omong saja. Nah, saya pribadi secara jelas advokat ya. Saya tidak mengakui itu bahwa saya hebat dan saya pintar. Tetapi yang saya lihatnya merusak citra, merusak organisasi, merusak terhadap atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan ya seorang pengacara yang tidak profesional itu. Saya kasih tahu itu ya. Karena masalahnya apa? Sangat sedih juga. Saya seorang advokat. Apa seperti itu? Yang harusnya kita melayani dengan baik-baik
dan memberikan satu kontribusi kebutuhan terhadap klien, menganalisis terhadap perkara ini supaya klien ini dapat aman dan nyaman dan mendapatkan manfaat. Kalau belum selesai, belum ada apa-apa seperti itu. Seperti apa ini pengacara ini? Ya? Itu kan, makanya di sini klien saya ini ngadu kepada saya. Saya bilang, loh, kalau seperti itu kan saya serahkan kembali. Tergantung tindakannya terhadap ayahnya Takim Malik berbuat apa, untuk apa, saya akan melihat aja. Dan saya akan bantu. Dan teman-teman saya ini semua, juga advokat-advokat yang telah mendapat predikat yang baik untuk menangani perkara-perkara yang telah ditangani oleh kami semua ini, ya. Maka di sini ayah Takim Malik melihat pemikirannya, terpikir bahwa apa yang telah dilakukan oleh seorang advokat secara langsung dia merintis dalam pikirannya. Coba saya lihat tuh, bukan ayah Takim Malik aja yang merintis, saya juga sama. Kalau seandainya seperti itu, ya, makanya surat ini nanti akan dilihat bagaimana caranya nanti seorang advokat yang baik dan tidak baik. Nah, ini ayah Takim Malik akan berbicara dengan di depan publik supaya advokat itu sadar bahwa advokat itu hanya bisa menjalankan kuasanya, ya, dan tidak lebih daripada itu. Seperti itu, ya. Nah, silakan Pak Yudhistira. Jadi saya membaca di salah satu media gitu ya, beritanya sangat ini. Mas Syarfi Malik ditinggalkan oleh pengacaranya. Mungkin Mbak lihat nih teman-teman di belakang ya, pergi 1 gitu ya, tumbuhnya 1000. Di belakang nih. Ya, jadi makanya saya waktu ditanya ya, sedih nggak? Enggak. Kemudian kaget nggak? Enggak. Terus ngapain? Saya ketawa melihatnya, itu aja. Geli saya melihatnya. Itu. Gitu. Seperti itu. Terus gimana perasaannya dengan yang sudah ditinggalkan itu? Apa konsekuensinya? Fine aja. Oh gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.